Kemudian bapak itu malah tersenyum dan akhirnya bercerita apa yang terjadi di gubuk itu. Jadi 2 bulan yang lalu, di gubuk itu ditemukan ada orang gantung diri. Tepat di samping atas tenda yang didirikan Wahyu dan kedua temannya. Bapak-bapak yang gantung diri itu ditemukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bad Kece. Dan kembali lagi di konten Cerki. Cerita kita horror version. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf kepada kalian semua karena di video gue yang sebelumnya itu banyak banget yang error, mulai dari kualitas video yang gak lengkap dan like-nya juga nge-stuck gitu. Gue gak tahu kenapa, tapi pas gue upload memang ada sedikit kendala, jadi gue harus upload ulang. Dan ternyata hasil jadinya masih kayak gitu, masih error. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian menikmati videonya. Gue harap sih kayak gitu, karena masih ada audio yang jernih, jadi masih bisa dinikmati. Oke? Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah tentang pendaki lagi tentunya. Dan kisah yang bakal gue ceritain kali ini adalah kisah pendaki Gunung Lawu yang diganggu oleh arwah gantung diri. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta like juga video ini dan komen di bawah buat kalian yang punya masukan atau saran. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @mfaiza, serta share video ini ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Enjoy this video dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi kisah ini ditulis oleh Mas Wahyu, seorang pendaki Gunung Lawu, di akun Twitternya. Jadi dia menulis di akun Twitternya, dia membuat tweet tentang pengalamannya mendaki Gunung Lawu gitu ya. Oke, gue mau ngasih tahu bahwa di sini gue akan membaca. Jadi gue menceritakan dengan cara membaca, bukan menghafal seperti di video sebelumnya. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu Wahyu mendaki gunung bersama 2 orang temannya, yaitu Dipta dan Windy. Wahyu berangkat dengan Windy dari Jogja dan janjian bertemu dengan Dipta di base camp Cemoro Sewu. Awalnya mereka bertiga berencana berangkat 6 orang, tapi 3 orangnya itu memberi kabar bahwa mereka tidak bisa ikut pada H-2 keberangkatan. Seperti pendakian yang biasanya, mereka berencana istirahat di base camp semalam dan besok paginya baru mendaki. Wahyu dan Windy sampai di base camp Cemoro Sewu pukul 7 WIB dan ternyata Dipta sudah menunggu di masjid depan base camp. Malam itu udara terasa sangat dingin seperti biasanya. Setelah makan-makan dan sedikit mengobrol dengan pendaki lain, mereka beristirahat. Paginya mereka memulai pendakian. Di Gunung Lawu cukup banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki, seperti memakai baju hijau, dan kita juga nggak boleh mengganggu jalak lawu dan lain-lain. Ada sekitar 15 poin di situ. Trek Cemoro Sewu ini tergolong trek yang paling dekat, sekitar 8 km. Trek rata-rata adalah bebatuan yang telah ditata rapi. Waktu di perjalanan menuju pos 4, ketiganya bertemu dengan seorang bapak yang melakukan solo hiking. Bapak itu berasal dari Surabaya dan bapak itu juga mengaku bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Menurut Wahyu, ada yang sedikit aneh dengan bapak-bapak tersebut. Lantaran bapak itu hanya menggunakan day bag, jadi kayak tas cangklong gitu, kalian tahu ya, tas dibawa di punggung seperti itu ya, tas kecil. Bapak ini orangnya sangat mudah berbaur dengan orang lain dan langsung bisa akrab dengan kami bertiga, tutur Wahyu. Perjalanan mereka bertiga menjadi lebih menyenangkan karena bapak tersebut selalu bisa membuat tertawa dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat lucu. Di tengah perjalanan, Wahyu penasaran dengan apa yang dibawa oleh bapak tersebut. Ternyata isinya adalah air mineral dan kemenyan. Loh, gak bawa sleeping bag pak? Tanya Wahyu penasaran. Gak mas, saya nginep di warung dekat Hargo Dalem. Di sana saya bisa pinjam sleeping bag. Saya sebulan sekali sowan kesini mas. Sowan itu berkunjung ya dalam bahasa Jawa. Jadi sudah biasa, jawab bapak itu. Memang di Gunung Lawu sangat banyak orang seperti bapak itu. Sebab di Gunung Lawu terdapat sebuah makam di dalam bangunan yang bernama Hargo Dalem. Jika ingin melihat orang tirakat di sana, biasanya ada pada malam 1 Suro. Pukul 5 WIB, akhirnya mereka bertiga sampai di camp terakhir. Di sana terdapat warung Boyem, warung yang dikenal tertinggi di Pulau Jawa. Ketika itu mereka bertiga beristirahat sebentar di dekat warung Boyem dan berencana mendirikan tenda. Sementara bapak itu berpamitan sebentar kepada mereka. Katanya dia mau sowan dulu di Hargo Dalem. Gunung Lawu terkenal dengan hawanya yang sangat
dingin. Dari situ Wahyu mempunyai ide untuk ngecamp di dalam sebuah gubuk yang beratapkan seng di dekat Hargodalem, dan mereka berharap untuk meminimalisir dinginnya Gunung Lawu. Wahyu pun bertanya kepada Mbok Yem, "Bu, niki nopo saged camp teng bangunan niku?" Dalam bahasa Indonesia adalah, "Bu, apakah kita bisa ngecamp di bangunan ini?" "Walah saged Mas, camp teng riku mawon." Bahasa Indonesianya adalah, "Bisa Mas, ngecamp di situ aja." Tanpa pikir panjang, Wahyu dan Windy langsung mendirikan tenda. Waktu itu Dipta sangat kelelahan dan tidak bisa ikut mendirikannya. Ada beberapa bangunan yang beratap seng di sana dan mereka memilih bangunan sebelah kiri karena di bagian kanan pada pintu terdapat gambar setan. Dengan beralas tanah dan beberapa jerami, mereka membuka tenda dari dalam tas karir. Dan mulai dari sini, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Setelah mendirikan tenda dan tidur, Wahyu mendengar suara pintu tergedor berulang-ulang. Dan hanya Wahyu yang mendengar suara itu sekitar pukul 1 WIB, sebab Windy dan Dipta sudah tertidur pulas karena kelelahan. Setelah kaget bukan kepalang, Wahyu sedikit lega karena ternyata yang membuka pintu tersebut adalah bapak-bapak yang bersama mereka tadi, yang dimana saat mereka bertiga mendirikan tenda, bapak tersebut pamit ke Hargodalem. Setelah menggedor-gedor pintu gubuk, bapak itu kemudian bertanya keadaan Wahyu, Windy, dan Dipta. Setelah mendapat jawaban kalau ketiga pemuda itu baik-baik aja, bapak itu kembali mengingatkan, "Nanti kalau ada apa-apa, bilang ya," pesan bapak tersebut ke Wahyu. Setelah percakapan singkat itu, Wahyu melanjutkan tidurnya. Dan sekitar pukul 2 WIB, ia kembali terbangun karena bapak itu menggedor-gedor lagi pintu gubuk dengan pertanyaan yang sama. Wahyu sempat berpikir janggal, kenapa sih bapak-bapak ini? Dan ada apa sih emangnya? Setelah itu, Wahyu mengalami sulit tidur. Dan tak berapa lama, Wahyu mendengar ada orang yang berjalan di sekitar gubuk yang ia tempati. Awalnya ia mengira bahwa ada seseorang yang mungkin mencari tempat untuk kencing. Namun, suara itu semakin kencang dan seperti orang yang memakai sepatu besar atau boots. Suara kaki itu seperti terus-menerus mengelilingi tenda kami. Wahyu sempat merinding dan langsung menyalakan lampu tenda. Tak lama kemudian, Windy terbangun dan bertanya kepada Wahyu. "Suara apa itu?" tanya Windy. Wahyu hanya geleng-geleng dan menyuruh dia untuk tidur saja. "Tidak usah digubris Win, gak ada apa-apa kok," jawab Wahyu. Sebenarnya tujuan Wahyu menyalakan lampu itu agar kelihatan jika memang ada wujud yang mungkin masuk ke dalam bangunan gubuk. Sebab jika memang ada, mungkin saja Wahyu akan membangunkan Windy dan Dipta dan langsung bersama membuka tenda agar tidak lagi penasaran. Setelah mematikan lampu, suara kaki itu perlahan hilang dan Wahyu tanpa sadar ketiduran. Sekitar pukul 3:30, bapak-bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk. Namun, kali ini Wahyu sengaja tidak menjawabnya. Ternyata gedoran semakin keras dan bapak itu terlihat sangat panik. Dan saat itu, Windy lah yang bangun dan menjawab bapak itu. Akhirnya pada pukul 5 WIB, bapak-bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk sambil berkata, mengajak Wahyu dan kedua temannya membukakan pintu karena sudah memasuki waktu subuh. Pagi itu Wahyu yang membuka pintu. Kemudian bapak-bapak itu langsung bertanya kepada Wahyu, "Gimana Mas? Gak ada yang janggal kan tadi malam?" Wahyu hanya tersenyum sedikit, lalu menjawab, "Bapak cerita aja dulu, sebenarnya ada apa di sini? Siapa tahu cerita kita cocok. Tapi nanti dulu ya Pak, saya tak sholat subuh dulu," ucap Wahyu. "Ya Mas, monggo, nanti ceritanya habis ini aja," sambung bapak itu sambil tersenyum. Setelah sholat subuh, Wahyu diminta cerita duluan. Kemudian Wahyu bercerita apa yang terjadi mulai dari kejanggalan mendirikan tenda hingga ada orang yang berjalan memutari gubuk tersebut. Kemudian bapak itu malah tersenyum dan akhirnya bercerita apa yang terjadi di gubuk itu. Jadi 2 bulan yang lalu, di gubuk itu ditemukan ada orang gantung diri tepat di samping atas tenda yang didirikan Wahyu dan kedua temannya. Bapak-bapak yang gantung diri itu ditemukan menggunakan sepatu boots. Bapak itu kemudian menunjukkan masih ada bekas goresan tali yang dipakai bunuh diri. Maklum kalau Masnya tidak bisa mendirikan tenda di sana karena di atasnya bekas lokasi bunuh diri. Mungkin arwahnya merasa terganggu dan pas mendirikan agak samping, tendanya langsung bisa berdiri, ungkap bapak tersebut. Ternyata terjawab alasan mengapa bapak-bapak itu mengajak mereka untuk tidur di warung saja dan mengapa ia selalu mengecek mereka sampai 4 kali dalam semalam. Itu memastikan agar mereka baik-baik saja dan tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Bapak itu kembali bercerita, setelah kejadian ditemukannya orang gantung diri itu, tidak ada pendaki yang berani ngecamp di bangunan gubuk tersebut.
Mereka hanya bisa saling pandang waktu itu. Mungkin itu pengalaman camp pertama kali di TKP bekas orang bunuh diri. Oke teman-teman, sampai di sini aja ceritanya dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan. Dan untuk cerita kali ini memang agak sedikit panjang karena sebenarnya ini di website ada 2 part, tapi di sini gue langsung ambil semuanya dan gue persingkat. Jadi kata-katanya gue ubah juga karena kata-kata di sini sebenarnya mengacu ke orang pihak pertama dan di sini gue ubah menjadi pihak ketiga biar enak gitu menceritakannya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan untuk video selanjutnya gue akan bercerita kembali tentang kisah pendaki. Tapi buat kalian yang punya saran atau masukan bisa langsung komen di bawah biar gue variasi kontennya. Kalau misalkan kalian pengen konten yang lain, konten horor lain, silahkan langsung aja komen di bawah. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Buat yang belum subscribe silahkan langsung aja subscribe serta follow Instagram gue di sini. Langsung saja follow Instagram gue di sini. Buat yang belum follow, silahkan follow sekarang. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. So, thanks for watching. Goodbye and stay chill. See you next time.